Ada beberapa film Indonesia yang hari ini kita sebut legendaris. Tapi dulu hampir berhenti, bahkan sebelum proses syuting dimulai. Bukan karena ceritanya kurang baik, melainkan karena dianggap terlalu berisiko, terlalu berbeda, dan tidak sesuai dengan hitungan industri saat itu. Di video ini, kita akan melihat bagaimana film-film yang nyaris gagal tersebut justru menemukan jalannya sendiri dan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah perfilman Indonesia. Kita mulai dari sebuah cerita tentang anak-anak desa di Belitung. Laskar Pelangi. Film ini terdengar sederhana, terlalu sederhana menurut industri. Lokasi syuting jauh, pemeran anak-anak non-artis, cerita tanpa sensasi. Banyak yang ragu, siapa yang mau nonton? Produksi berjalan dengan dana terbatas, kru minimal, dan tekanan besar. Tidak ada jaminan film ini akan balik modal. Tapi saat film ini rilis, bioskop penuh. Orang menangis. Dan Indonesia akhirnya percaya, cerita jujur punya tempatnya sendiri. Selanjutnya, sebuah judul yang justru dianggap kesalahan besar. Pengabdi Setan. Remake film legendaris adalah taruhan paling berbahaya. Banyak yang pesimis. Horor Indonesia terlalu bergantung pada kejutan murahan. Penonton sudah bosan. Tapi sutradara Joko Anwar memilih jalan berbeda. Tidak menakut-nakuti, tapi membuat penonton tidak nyaman perlahan. Hasilnya, bukan cuma sukses besar, tapi juga mengubah standar horor Indonesia. Awal 2000-an, film remaja identik dengan formula sinetron. Lalu datang Ada Apa Dengan Cinta, dialog puisi, karakter introspektif, cerita cinta yang terlalu tenang. Banyak yang ragu film ini akan laku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Film ini tidak hanya sukses, tapi menciptakan budaya pop baru, dari puisi, musik, sampai gaya bicara remaja Indonesia. Tidak semua film hampir gagal karena uang. Kucumbu Tubuh Indahku nyaris gagal karena tekanan sosial. Pemutaran dibatalkan. Penolakan datang dari berbagai arah. Film ini hampir tak punya ruang hidup. Tapi di luar negeri, film karya Garin Nugroho justru mendapat apresiasi. Film ini membuktikan bahwa tidak semua karya harus nyaman. Beberapa memang ditakdirkan untuk mengguncang. Ada satu kesamaan dari semua film ini. Mereka hampir gagal, bukan karena buruk, tapi karena terlalu berbeda untuk zamannya. Kalau kamu punya ide, mimpi atau karya yang sering dianggap nggak masuk akal, mungkin masalahnya bukan di idemu, tapi di waktunya. Karena cerita terbaik sering datang dari yang hampir menyerah. Film mana yang paling berkesan buat kamu? Tulis di kolom komentar.